warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Putri Salsabila. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian. Etika penelitian adalah sudut pandang atau ketentuan baik buruk, benar atau salah dalam kegiatan penelitian. Kode etika peneliti juga merupakan acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi bagi kemanusiaan. Adapun pembicaraan mengenai kode etik atau etika penelitian ini dimulai tahun 1960-an dengan menerbitkan naskah akademik berjudul Code of Ethics, dan di Jerman tahun 1990-an dengan naskah berjudul Ethik Codex 1993. Para peneliti tidak hanya mengetahui dan mendalami bagaimana proses data itu diolah, tetapi juga perlu memahami dan menerapkan bagaimana etika penelitian selama menjalankan proses penelitian. Kesadaran akan pentingnya kode etik dalam penelitian mulai terasa ketika awal masa Perang Dunia Kedua, utamanya dalam masa krisis dengan Nazi. Pada masa itu, orang-orang berjuang menghadapi kekejaman dokter-dokter Nazi, di mana pada masa persidangan di tahun 1940-an, para pengacara dokter Nazi membela kliennya bahwa tidak ada etika atau pelanggaran perundangan yang mengatur secara luas tentang percobaan dan kejahatan perang dokter pada masa itu. Begitu juga Amerika Serikat dan Eropa Barat yang juga mengalami masalah dengan adanya kode etik dalam perlindungan secara hukum tentang kekayaan intelektualnya. Lantas, bagaimana kode etik ini mengatur dan apa saja isinya? Peneliti memiliki kode etik di mana kamu wajib menjelaskan fenomena sebagaimana mestinya atau apa adanya. Pada peraturan yang dikeluarkan oleh LIPI tahun 2013, mereka yang melakukan penelitian dilarang memanipulasi data dengan tujuan apapun. Peneliti harus mampu bertindak dengan mendahulukan kepentingan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, termasuk di dalamnya adalah keselamatan dengan tetap berasaskan tujuan mulia berupa penegakan HAM dan kebebasannya. Berpegang pada aturan bahwa peneliti bertanggung jawab untuk meneliti sesuai dengan metodologi penelitian yang ada, melaksanakan penelitian mengikuti metode yang lebih baku dengan tetap menjaga kebenaran hasil penelitiannya. Peneliti melakukan penelitian dengan manfaat membawa kebaikan sesama, di mana tetap mengedepankan keefisienan dalam menggunakan sumber daya lain, menjaga alat-alat ilmiah dan alat bantu lain dalam penelitian, menjaga lingkungan dan sekitar dalam menjalankan penelitiannya agar tidak merusak. Peneliti harus memiliki sikap yang jujur dan adil adalah suatu nilai pribadi yang harus dimiliki oleh peneliti. Nilai ini dapat diwujudkan dengan memberikan akses pada pihak lain untuk memverifikasi hasil serta melakukan penelitian lanjutan, menghargai sesama baik itu pada informan maupun sesama peneliti tanpa menggunakan prasangka. Peneliti harus menghormati segala bentuk objek penelitian, baik itu benda mati atau hidup. Dalam hal ini, semua objek penelitian harus diperlakukan secara baik dan bermoral, baik itu manusia, tumbuhan, hewan, ataupun benda mati. Alasannya, agar objek itu, baik secara psikis maupun fisik, segala pengerusakan untuk objek penelitian dianggap sebagai pelanggaran etik. Harus memiliki sifat yang terbuka di mana segala kritik dan masukan dapat diterima secara lapang dada. Hal ini memberikan umpan balik yang baik dalam keberlangsungan pengembangan ilmu pengetahuan. Keterbukaan ini bisa dilakukan dengan melakukan forum diskusi, seminar, atau pertukaran informasi di mana dilakukan dalam kondisi bebas dari persaingan pihak-pihak tertentu, kecemburuan pribadi, atau saling berpendapat yang tidak sehat. Wajib menyantumkan sumbangan-sumbangan gagasan yang mempengaruhi hasil penelitiannya. Pada dasarnya, pengetahuan bersifat kolektif dan kumulatif, di mana
dibangun dari sumbang asih para akademisi. Tanggung jawab ini dipegang oleh peneliti untuk memastikan hak karangan akademisi lain mendapatkan keuntungan yang melekat di dalamnya seperti konsep, rancangan, analisis, dan tafsiran data. Ini berarti pencurian hasil pemikiran, data atau penemuan baik yang sudah dipublikasi atau yang belum dipublikasikan. Plagiarisme dapat diartikan sebagai pengambilan alihan gagasan dan kata-kata dari seseorang baik dengan sengaja atau tidak. Plagiat ini juga termasuk milik peneliti sendiri dari penelitian sebelumnya yang tidak dikutip secara baku. Wajib melakukan kutipan jika penelitiannya mengandung nilai-nilai atau gagasan dari pihak atau peneliti lain, baik itu dalam sumbang asih langsung atau tidak langsung. Nilai etik ini menyangkut moral-moral kejujuran yang menolak merekayasa atau memanipulasi data yang bisa merusak kepercayaan dalam ilmu pengetahuan. Nilai ini juga merupakan unsur penting dari sikap menghormati dan menghargai karya lainnya yang mengambil peran dalam penelitian.